Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan. Senang kita bisa kembali berkumpul di tempat ini. Bahkan setiap kami boleh kembali melayani setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya berdoa biar kiranya Tuhan Yesus menyatakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan Yesus, bahkan berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita yang sungguh-sungguh datang beribadah. Cari wajah Tuhan di pagi hari yang indah ini. Seberapa banyak yang percaya pagi hari ini Tuhan Yesus pasti nyatakan berkatnya, mujizatnya bagi setiap kita. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama lebih lagi bagi nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini mari sama-sama umat Tuhan kita mau siapkan hati kita. Kita kasih yang terbaik, setiap pujian, sembah, syukur kita buat Tuhan Yesus. Kita boleh tundukkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Kita boleh tutup mata kita di hadapan Tuhan. Kembali lihat apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kembali lihat apa yang sudah Tuhan Yesus beri, Tuhan Yesus lakukan bagi setiap hidup kita sampai dengan saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, kembali di pagi hari yang indah ini Bapa. Tuhan boleh kembali persatukan, perkumpulkan setiap kami. Untuk kami boleh sama-sama datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Untuk kami boleh datang beribadah, bersekutu di rumah kudusnya Tuhan pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini Tuhan Yesus. Semua bukan karena kuat, gagah dan hebat kami. Namun kami percaya semua karena campur tangan Tuhan. Semua karena kasih, anugerah, kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur buat hari yang baru. Mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan Yesus siapkan bagi setiap kehidupan kami di pagi hari yang indah ini Bapa. Terlebih kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang telah kami lewati Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus kekuatan kami semua berasal daripadamu. Oleh karenanya Tuhan, pagi hari yang indah ini kami rindu datang memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebab dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan, terlebih pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Tuhan, agar kiranya saat mulut, lidah, bahkan hati kami datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus, kami boleh sungguh merasakan ada hadirat Tuhan hadir bersama dengan setiap kami di pagi hari ini. Lalu di pagi hari ini Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Hari ini melayani Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan Yesus dinyatakan. Boleh memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami percaya gereja Tiberias penuh kemuliaan Tuhan. Kami serahkan jalan ibadah kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang begitu mengasihi setiap kami. Nama Tuhan Yesus Kristus yang layak kami muliakan. Yang siap menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama umat Tuhan kita katakan, amin. Kita kasih kemuliaan tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Teduhkan hati kita sama-sama sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau sembah Tuhan, kita mau muliakan Tuhan Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kita kasih kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba,
mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Engkau mulia Tuhan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dari hati kita sama-sama pagi hari kita muliakan Dia, umat Tuhan. Mulia, mulia, katakan mulia bagi anak domba, mulia, mulia, Engkau mulia Tuhan, mulia bagi anak domba. Sambil angkat tangan kita dua-dua, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di. Satu suara kita muliakan Dia, katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, namamu Tuhan, yang duduk berdaulat di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Satu nama yang dipermuliakan, satu nama yang ditinggikan, Yesus. Engkau berdaulat segalanya Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau layak dipermuliakan. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama umat Tuhan. Bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua. Muliakan Dia, katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji, semua yang Yesus
Bebaskan roh kita sama-sama memuji menyembah Tuhan Yesus. Bebaskan hati kita, kita bermazmur buat Allah kita. Jangan pandang kanan kiri depan belakangmu, dimanapun kau berada pada pagi siang hari ini. Terus rasakan hadirannya. Rasakan Tuhan Yesus mulai bekerja melawat menjamah setiap pribadi di tempat ini. Lebih lagi kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Lebih lagi kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Lebih lagi kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Sebab tiada Allah lain, tiada pribadi yang lain yang mempesona setiap kami. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Lebih lagi sama-sama. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sembah Dia. Ku sembah Kau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau Yesus, hanya Kau satu. Mari kita sembah Tuhan. Angkat tangan kita doa-doa lebih tinggi lagi. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Kami mau nyatakan tiada yang lain. Hanya Kau satu. Bebaskan rohmu, sembah Dia, katakan ku sembah Engkau Allah kami yang perkasa. Kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia, kita sanjung tinggi nama Tuhan Yesus pagi hari ini. Dari dasar hatimu katakan tiada yang lain. Hanya Kau yang bangga punya Allah yang luar biasa. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan di atas kepala kita. Mari dirias. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Mari lebih lagi jemaat Tuhan katakan ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Tutup mata kita umat, angkat tinggi tangan kita dengan bangga kata, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau. Lebih lagi umat Tuhan dari hati kita dengan bangga angkat tangan. Ku sembah Engkau, ku
sanjung tinggi. Kami nyatakan dengan bangga Tuhan Yesus, tiada hanya Kau satu di hatiku. Kasih kemuliaan, tepuk tangan lebih lagi di atas kepala kita buat Tuhan Yesus Kristus. Lebih dahsyat lagi, kasih tepuk tangan di atas kepala kita, kemuliaan sorak-sorai bagi satu nama yang berkuasa. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang begitu indah. Boleh kami rasakan, boleh kami nikmati ada bersama dengan setiap kami Tuhan Yesus. Kami rindukan sukacita sorga Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Sebab di pagi hari ini Tuhan Yesus, setiap kami umat-Mu rindu datang memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji nama Tuhan Yesus, yang bersukacita di pagi hari ini sama-sama umat Tuhan, kita mau katakan amin. Halo, sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Siapa hatimu kita mau memuji Tuhan, amin. Haleluya. Yeay. Come on, choir. Jemaat Tuhan, semangat jalankan. Terpandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Ayo tengok kanan kirimu, katakan. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, Kaulah saudara dan saudariku. Ku kasih Kau, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ayo tengok kanan kirimu, katakan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Siap-siap dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam
sukacita. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk bersama kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Itu bukan karena hebat gagah kita, tapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan video highlight khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Hidup dengan Berkarakter Kristus. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Karakter adalah tabiat, watak, sifat-sifat yang melekat pada kepribadian seseorang. Sedangkan Kristen adalah sebutan bagi seseorang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Karakter yang ideal adalah yang sesuai dengan karakter Kristus. Memiliki karakter yang demikian, maka dalam kehidupan kita akan senantiasa menumbuhkan kebaikan-kebaikan bagi generasi penerus kita. Kita dulu yang beri contoh, maka generasi penerus kita juga dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Penting sekali membangun dan mengembangkan karakter Kristen. Dan itu adalah merupakan tugas dan fungsi akhir dari pendidikan dan kehidupan Kristen. Kita ditetapkan harus menjadi serupa dengan Yesus. Ini harus menjadi harga mati dari setiap pribadi kita. Yesus taat untuk turun ke dunia ini menjadi manusia. Yesus taat untuk menyenangkan hati Bapa. Jangan mimpi kita diampuni Tuhan kalau kita tidak mengampuni orang lain terlebih dahulu. Tuhan Yesus mengasihi. Artinya, kalau kita tidak saling mengasihi, artinya kita bukan lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah. Pujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan sama-sama mendengarkan suara Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji Minggu 14 Juli 2024 dengan tema ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan rencana. Romai pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun berada, dimanapun berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami, agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan tidak jatuh di dalam dosa. Agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romai kedua, ketika kenyataan hidup tidak sesuai rencana, ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan rencana. Yang pertama, kita harus yakin bahwa pengharapan adalah proses. Roma 5 ayat 5, Roma 5 ayat 3-4. Pengharapan sangat dibutuhkan ketika kita tidak berdaya mengalami kenyataan hidup yang hancur berantakan. Untuk bisa bertahan, kita harus punya harapan yang memberi pencerahan, yang membuat kita memiliki hari esok. Pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Pengharapan akan mengecewakan waktu kita tidak tahan uji. Kalau kita tidak tahan uji, kita bisa gagal. Kalau kita tahan uji, apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Yang kedua, kita harus meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat 11, Yeremia 17 ayat 7-8. Ketika kita berharap kepada kekuatan kita, kejayaan dan jabatan, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan orang yang begitu kita percaya sekalipun dapat mengecewakan kita. Menaruh pengharapan kepada Tuhan artinya kita mengandalkan Tuhan, yaitu kita bertumpu, bergantung, dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita harus pastikan kita berbuat yang benar dan berbuat baik bersama Allah. Efesus 2 ayat 10, 3 Yohanes 1 ayat 11b, dan Matius 5 ayat 16. Kalau kita tahu kita anak Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak mau berbuat yang tidak benar. Dalam bentuk apapun, dalam hidup dan pekerjaan kita. Sampai kapan kita berbuat benar dan baik? Yaitu sampai akhir hidup kita. Kita harus berbuat yang benar dan baik, tanpa mengharapkan pujian dan penghargaan dari manusia. Berbuat baik dan benar adalah buah dari keselamatan yang telah kita terima dan bukti kita memiliki iman yang hidup.
Doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, Bapak Saudara, puji nama Tuhan. Maka kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hari ini kami telah memuji, menyembah Tuhan. Sungguh bukan karena hebat, kuat, gagah kami bisa datang ke tempat ini. Itu semua karena Tuhan yang pilih setiap kami. Dan bukan kebetulan, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami butuh kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam seperti Maria, duduk di kakinya Tuhan Yesus. Terima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil oleh siapapun juga. Karena kami percaya firman Tuhan itu akan berakar, bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu terkasih bahwa Pendeta Teddy Lusli dalam menyampaikan firman Tuhan. Ada kuasa, ada kemuliaan Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk dengar firman hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Saya udah siap, kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sambut kebenaran firman-Nya. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur pagi hari ini Engkau membawa kami, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, untuk datang bersama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur dan mengucap syukur karena seluruh hidup kami semua karena kasih setia Tuhan Yesus.
Setiap detik hidup kami adalah anugerah kasih karunia Tuhan Yesus. Nafas yang kau berikan, penyertaan-Mu Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Buat pemeliharaan-Mu Bapa, buat penyediaan segala berkat-Mu Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat pengampunan-Mu Tuhan Yesus, buat pembenaran-Mu Tuhan yang menjadikan kami biji mata-Mu Tuhan Yesus, menjadi milik kesayangan-Mu Tuhan, menjadi orang benar-Mu Tuhan Yesus. Buat pembelaan-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur, buat damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur. Buat pengorbanan dan penyelesaian-Mu Tuhan Yesus di atas kayu salib, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemenangan yang sudah dan selalu Tuhan Yesus berikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang kekal. Roh Kudus, kami bersyukur Engkau menolong kami senantiasa. Untuk kami mengenal Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan setia menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Untuk kami hidup kekal bersama Tuhan Yesus sepanjang masa di dalam kerajaan sorga. Dan setiap hari hidup kami menikmati kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, kami dilayakkan untuk datang mendekat dan melekat kepadamu Tuhan Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus kami dilayakkan dan kami menerima jalan untuk masuk ke tahta kasih karunia Bapa di sorga. Dan kami percaya kami menemukan rahmat, menerima kasih karunia dan mendapat pertolongan Tuhan Yesus pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memampukan kami mendengarkan, melakukan, menyimpan dalam hati kami perkataan firman-Mu Tuhan Yesus yang menuntun setiap langkah kami. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus dalam segala keterbatasannya. Biar kuasa firman-Mu Tuhan Yesus dinyatakan tidak terbatas. Hikmat-Mu Tuhan Yesus tidak terbatas. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, pimpin setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang Tuhan Yesus mau sampai kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus di tempat ini sampai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan Yesus mengenyangkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita katakan amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk. Kita akan lanjutkan, kita melihat Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. 2 minggu yang lalu saya menyampaikan melihat Tuhan Yesus dalam kitab Kejadian, lalu Keluaran, dan saya skip imamat, bilangan, dan ulangan. Hari ini kita akan melihat Tuhan Yesus di dalam kitab Yosua. Bisa tolong ditampilkan PowerPoint-nya. Kita akan memulai dengan 2 ayat lebih dulu. Mengapa pentingnya kita mengenal Tuhan Yesus dan bukan hanya tahu, tetapi mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari kita lihat 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah, akan Yesus Tuhan kita. Karena semakin kita mengenal Tuhan Yesus, semakin kita mengenal siapa kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan semakin engkau mengenal Kristus dan mengenal siapa kamu di dalam Kristus. Saya percaya kepenuhan Kristus ada di dalam kita. Saya percaya kita akan bisa rest tenang di dalam Tuhan Yesus. Karena kita percaya Yesus Allah yang kita percayai adalah Allah yang sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat Lukas pasal 24 ayat 47, slide berikutnya. Lukas pasal 24 ayat 47. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit berjalan bersama kedua muridnya di Emmaus, dalam tubuh kebangkitannya, di hari kebangkitannya, prioritas yang Tuhan Yesus lakukan dalam waktunya yang pada saat itu dalam kebangkitan sebelum naik ke sorga, secara ukuran waktu itu terbatas, tetapi prioritas yang Tuhan Yesus lakukan memberitakan tentang apa yang tertulis tentang dia dalam kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Amin.
Sehingga mata mereka terbuka ketika mereka perjamuan kudus. Supaya hari ini ketika saudara dan saya menerima tubuh darah Tuhan Yesus, apa yang kita alami hari ini sudah Tuhan Yesus nyatakan ribuan tahun sebelumnya di perjanjian lama sebagai gambaran, sebagai bayangan dan digenapi oleh Tuhan Yesus dengan kematian dan kebangkitannya, dan saudara dan saya menerima berkat perjanjiannya. Amin. Mari kita lihat. Jadi kitab Yosua kita pelajari hari ini. Kitab Yosua merupakan the book of victory. Kitab kemenangan. Kitab Yosua merupakan the book of fulfillment of the promises. Kitab penggenapan janji. Mari kita buka dalam Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45. Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45. Jadi kalau dulu sekolah minggu ada istilah ayat emas, dan Yosua pasal 21 ayat 45 ini adalah salah satu dari ayat emas dalam kehidupan saya. Mari kita buka Yosua pasal 21 ayat 43, kita baca bersama-sama ya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya. Ada janji yang ditepati. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Artinya apa? Tuhan yang beri kemenangan. Amin. Ayat 45 kita baca bersama-sama. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Taruh tangan kirimu di dada, semua saudara yang di rumah, taruh tangan kirimu di dada, katakan sama saya bersama-sama. Dari semua yang baik yang Tuhan Yesus janjikan dalam hidup saya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Katakan amin. Amin. Jadi kitab Yosua, kalau kita baca gimana sih hubungannya dengan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sehingga saudara dan saya bisa melihat Yesus di dalamnya secara berkesinambungan. Slide berikutnya. Kalau dikasih judul koneksi antara kitab Kejadian sampai Yosua, tolong, yaitu Tuhan setia. Katakan sama saya, Tuhan Yesus setia. Amin. Kenapa? Karena kitab Kejadian bicara mengenai janji akan tanah perjanjian. Janji itu diberikan kepada Abraham, lalu turun kepada Ishak sebagai anak yang menerima janji, dan juga kepada Yakub dan sampai kepada Yusuf. Keluaran adalah keluar menuju tanah perjanjian, dilepaskan dari perbudakan. Imamat adalah hukum-hukum, aturan-aturan yang Tuhan tetapkan untuk tinggal di tanah perjanjian. Mereka belum masuk tanah perjanjian, tapi Tuhan memberikan ketetapan hukum. Bilangan adalah penyembahan di luar tanah perjanjian. Ini kitab Bilangan ini generasi pertama. Karena titik baliknya, Bilangan pasal 14, 13, ketika mereka memberontak kepada Tuhan setelah 12 pengintai, 10 pengintai membawa kabar busuk, 2 pengintai Yosua dan Kaleb menenangkan hati bangsa itu dan memperkatakan janji Tuhan. Lalu mereka di padang gurun itu mereka memberontak pada Tuhan, sehingga Tuhan bilang generasi yang pertama ini yang keluar dari Mesir yang 20 tahun ke atas tidak akan masuk ke negeri yang Tuhan janjikan, tapi akan mati di padang gurun. Lalu kitab Ulangan persiapan ke tanah perjanjian, dan kitab Ulangan ini adalah generasi kedua. Generasi kedua itu sebabnya Musa merefresh, Musa meriwayatkan kembali, Musa menceritakan kembali apa yang terjadi dengan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena generasi kedua ini yang 20 tahun ke bawah keluar dari Mesir, dan juga bayi-bayi yang lahir di padang gurun yang usianya sekarang 10, 20, 30, 40 tahun. Musa menceritakan kembali, mengulang kembali bagaimana kedahsyatan kasih Tuhan, bagaimana perjanjian Tuhan. Dan kitab Yosua adalah memasuki tanah perjanjian. Katakan amin. Saudara siap menerima kegenapan janji Tuhan?
Amin. Mari kita lanjutkan. Amin. Jadi kitab Yosua ada 24 pasal. Pasal yang pertama sampai pasal yang kelima masuk ke tanah perjanjian. Pasal ke-6 sampai pasal ke-12 dimulai dari tembok Yeriko hancur, maka Yosua menaklukkan tanah perjanjian itu dari bagian utara, dari bagian selatan. Pasal 13 sampai pasal 22 pembagian tanah itu kepada suku-suku Israel. Dan juga pasal 23, pasal 24 perpisahan Yosua dan menceritakan kematian Yosua, tulang Yusuf dikuburkan di Sikem, dan sebelum itu Yosua membawa bangsa itu mengalami pembaharuan janji kepada Tuhan, peneguhan kembali. Amin. Mari kita melihat Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Yosua. Jadi kalau dalam rentang waktu lebih kurang 600 tahun dari zaman Tuhan kasih firman-Nya kepada Abraham, saudara, bahwa Tuhan akan memberikan tanah yang Tuhan janjikan, lalu sampai kepada mereka keluar dari Mesir dan masuk ke negeri yang Tuhan janjikan, Tuhan genapi setiap janjinya. Dari segala yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Katakan amin. Dan Tuhan nyatakan ini sebagai gambaran bayangan dan digenapi oleh Tuhan Yesus. 2000 tahun dari zaman Abraham, lebih kurang 1400 tahun dari zaman Musa. Tuhan Yesus genapi dan ditarik ke sekarang 2024 tahun kemudian saudara mendengar firman Tuhan ini kembali, Tuhan Yesus mau nyatakan buat saudara dan saya, aku tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kita tarik dalam konteks dari Kejadian sampai Yosua. Dalam kurun waktu 600 tahun, Tuhan setia, beri janji, genapi janjinya. Masakah Tuhan tidak setia untuk menolong perkaramu minggu depan? Bulan depan, tahun depan, atau sepanjang umur hidup kita yang puluhan tahun, amin. Percaya Tuhan Yesus setia, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita lihat, dalam kitab Yosua, Yosua ini nama pemberian dari Musa. Kita buka dulu Bilangan pasal 13 ayat yang ke-16. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-16. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Amin. Sebelumnya nama Yosua itu adalah Hosea. Nama Hosea, Yosua, dan berujung kepada nama Yesus merupakan satu makna nama yang sama. Hosea artinya keselamatan, lebih kepada kata benda. Tapi Musa mengganti namanya menjadi Yosua untuk memperkatakan apa yang Tuhan telah dan akan lakukan dalam hidupnya. Tuhan menyelamatkan. Jadi arti nama Yosua di dalam bahasa Ibrani lalu berkembang menjadi Yehosua, lalu berkembang di dalam bahasa Ibrani nama Yesus adalah Yesua, dan di dalam bahasa Yunani dalam perjanjian baru disebut Yesus. Ini adalah perintah dari Bapa di sorga melalui malaikat Tuhan kepada Maria dan Yusuf untuk menamai dia Yesus, yang artinya Tuhan yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Amin. Jadi bukan kebetulan Tuhan mengurapi Musa untuk mengubah nama Hosea menjadi Yosua, karena ini merupakan gambaran dari pribadi Kristus. Bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya. Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan memberi kemenangan. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat. Yang pertama, peristiwa kain kirmizi. Kita buka dalam Yosua pasal 2, slide-nya dulu. Terima kasih media. Tuhan Yesus dalam kitab Yosua yang pertama adalah kain kirmizi. Apa artinya? Mari kita lihat Yosua pasal 2 ayat 8 sampai 11. Kita udah tahu Tuhan beri perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Perkatakan, renungkan, perkatakan firman Tuhan, Taurat Tuhan, bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sama seperti aku menyertai Musa, kata Tuhan, aku akan menyertai engkau. Amin. Lalu Yosua mempersiapkan bangsanya masuk ke Yeriko karena mereka udah di seberang sungai Yordan. Jadi kalau misalkan
Ini saya di seberang sungai Yordan, ini sungai Yordan, saudara di posisi sana, itu udah tembok Yeriko. Mari kita lihat apa yang terjadi. Yosua ngirim 2 pengintai. Dan 2 pengintai ini pokoknya udah siaga banget deh. Raja Kanaan pada saat itu. Sehingga ketika 2 pengintai ini masuk, mereka diburu, mereka disembunyikan oleh Rahab. Yang dalam hitungan manusia, Rahab nggak masuk hitungan. Kenapa? Karena seorang perempuan sundal. Tapi di sini saudara bisa melihat bahwa kasih karunia Allah dinyatakan bagi setiap orang, siapapun, apapun latar belakangnya. Kasih Tuhan menyelamatkan. Amin. Jadi apapun keadaanmu hari ini, datang ke tempat ini, apapun latar belakangmu, mimbar ini bukan untuk menghakimimu. Tapi mimbar ini untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan menerimamu dan mau memulihkan keadaanmu dan menyelamatkanmu dan memberimu kemenangan. Katakan amin. Mari kita lihat dalam Yosua pasal 2 ayat 8. Ini yang menjadi perkataan iman Rahab, dan perkataan iman Rahab ini dicatat di dalam perjanjian baru 2 kali. Ibrani 11 ayat 31 dan Yakobus 2 ayat 25. Mari kita lihat. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar terhadap kamu. Apa yang ada di benak orang Israel pada zaman itu? Sebelum generasi yang kedua, generasi yang pertama mereka bilang gemetar. Padahal kebenarannya adalah justru orang Kanaan yang gemetar kepada umat Allah. Katakan amin. Lalu firman Tuhan katakan di sana, ayat yang ke-10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Kenapa Rahab diselamatkan? Karena imannya kepada Tuhan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan yang memberi janji. Yang kedua, percaya kepada Tuhan yang penuh kuasa menggenapi janji. Sehingga dengan imannya dia mengatakan, Tuhan Yahweh adalah Tuhan di atas langit dan di bawah bumi. Amin. Jadi karena imannya dia diselamatkan. Bagaimana dia diselamatkan? Rumahnya ini nempel sama tembok Yeriko. Amin. Dan dari beberapa peristiwa yang ditulis di sini kita bisa tahu bahwa Tuhan buat pengecualian buat Rahab. Bahwa ketika tembok itu runtuh, semua bagian tembok itu runtuh. Tapi rumah Rahab enggak runtuh. Yang nempel sama tembok. Kenapa? Karena ada perjanjian. Katakan sama saya, ada perjanjian. Apa tanda perjanjiannya? Kain kirmisi. The scarlet robe. Yang merah darah warnanya. Mari kita lihat ayat 18. Ayat dari 17. Kedua orang itu berkata, Yosua pasal 2 ayat 17. Yosua pasal 2 ayat 17, saya akan bacakan di sana. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Jadi ketika tembok Yeriko runtuh, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa tahu bahwa rumah Rahab enggak runtuh. Kenapa? Karena dia bersama keluarganya tetap tinggal di dalam rumah itu. Tidak keluar dari rumah itu. Dan mereka diselamatkan. Kenapa? Karena ada tanda perjanjian, yaitu benang kain kirmisi yang warnanya merah darah. Sama seperti minggu lalu kita belajar kitab Keluaran,
Ada tanda darah domba Paskah di ambang pintu. Tuhan meluputkan, Tuhan melewatkan. Ketika ada tanda benang kirmisi yang berwarna merah darah, Rahab bukan hanya diselamatkan, tapi Rahab dalam perjalanan waktu menerima kemuliaan dari Tuhan. Namanya tertulis dalam kitab Matius, yaitu menyatakan bagaimana Tuhan Yesus lahir melalui garis keturunan dari Adam, Abraham, sampai nama Rahab disebut di sana. Bahkan kalau saudara baca beberapa periode berikutnya, Boas walaupun mungkin bukan keturunan langsung, tapi Boas merupakan keturunan dari Rahab. Amin. Dan Boas adalah orang yang paling kaya di Bethlehem pada saat itu. Mari kita kembali. Supaya hari ini saudara dan saya percaya, kalau Tuhan Yesus sudah buat janji, Tuhan pasti menuntunmu. Tuhan pasti mengendapi janjinya. Tuhan Yesus pasti menyelamatkanmu. Dan Tuhan juga menyatakan kemuliaannya. Bagian saudara dan saya, jangan keluar dari janji itu. Itu sebabnya dua pengintai ini bilang sama Rahab, jangan keluar dari rumahmu. Stay, tinggal di dalam janji Tuhan itu. Saudara nggak perlu membandingkan janji Tuhan dengan hal-hal lainnya. Berusaha mencari jalan keluar yang lain, berusaha mencari pintu yang lain. Tinggal percaya tetap di dalam janji Tuhan. Respon kita, percaya saja, percaya terus, percaya dalam ketenangan. Amin. Mari kita lihat. Berikutnya, Yosua pasal yang ketiga menyeberangi sungai Yordan. Dan ketika saya baca Yosua pasal yang ketiga ini, di situ saya mengerti. Sebenarnya dari dulu sih Tuhan Yesus sudah bukakan Yosua pasal ketiga ini. Dan di situ saya dibuat mengerti kenapa Tuhan Yesus perintahkan kepada gembala sidang kita melalui panggilan pelayanannya untuk mengembalikan perjamuan kudus di akhir zaman ini. Dan kita bersyukur itu sampai kepada zaman hidup generasi saudara dan saya dan keluargamu. Katakan amin. Mari kita lihat Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai 17. Agak panjang, tapi saya akan bacakan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat apa? Tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Supaya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Amin. Kalau kita kembali ke kitab Keluaran, tabut perjanjian. Amin. Ada gambar tabut perjanjian, tolong beberapa slide di PowerPoint saya ada. Tabut perjanjian ini ada di ruang Maha Kudus di Bait Suci, di kemah suci pada saat itu. Dan dari atas tabut perjanjian ini Tuhan menyatakan kehadirannya, the presence of God. Itu sebabnya dari atas tabut perjanjian ini ada 2 kerub, disebut kerubim karena jamak. Tutup pendamaian, dan di atas tutup pendamaian itu setiap tahun ada darah yang dicipratkan 7 kali. Amin. Dan Tuhan Yesus di 7 spot, ada 7 tempat, 7 peristiwa Tuhan Yesus mencurahkan darahnya sampai di kayu salib. Amin. Saudara, jadi tabut perjanjian kalau saudara baca Keluaran pasal 25, di sana Tuhan menyatakan kehadirannya, di sana Tuhan menyatakan kemuliaannya, di sana Tuhan menyatakan firman-Nya. Sehingga enggak semua orang bisa masuk, hanya imam. Dan telah mempersembahkan korban untuk menebus dosanya sendiri, baru imam bisa masuk. Dan ketika imam masuk dan Tuhan menyatakan kehadirannya, yang orang Israel, umat Allah pada saat itu bisa lihat hanya awan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi tabut perjanjian Tuhan ini bicara kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Yosua diperintahkan oleh Tuhan apa? Imam berjalan lebih dulu di depan. Ngapain? Ngangkat tabut. Betul? Amin. Berapa jaraknya? 2000 hasta. Berapa 2000 hasta? 2000 kali 45 cm, 90.000 cm, lebih kurang 900 meter.
Tabut itu berjalan di depan. Artinya apa? Tuhan berjalan di depan, menuntun dan membuka jalan. Karena firman Tuhan katakan begini. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi Tuhan yang berjalan di depan umatnya, Tuhan yang menuntun. Dan apa yang terjadi ketika tabut perjanjian itu diangkat? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman pada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Amin. Dan apa yang terjadi saudara? Ayat yang ke-13. Maka sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Jadi sama seperti Tuhan menyertai Musa, membelah laut Teberau, membelah laut Merah, dan mereka berjalan di tanah yang kering, demikian juga Tuhan menyertai Yosua menggenapi janjinya, laut sungai Yordan itu airnya berhenti mengalir, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang di tengah-tengah sungai Yordan itu. Artinya apa? Imam kan jalan dulu 900 meter di depan. Tuhan buka jalan, Tuhan tuntun jalan, Tuhan buat mujizat, membuka jalan, katakan amin. Jadi ketika imam mengangkat tabut perjanjian, dan imam yang lebih dulu, misalkan posisinya kayak gini, angkat tabut, ini sungai Yordan, mereka menginjakkan kakinya di sungai Yordan, di tepi sungai Yordan, maka air itu berhenti mengalir dan mereka berjalan di tanah yang kering, menyeberangi sungai Yordan. Jadi ketika tabut itu diangkat, ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Ini yang Tuhan Yesus mau kembalikan buat saudara dan saya. Kembalikan gambar tabut. Gambar tabut, terima kasih. Jadi kalau setiap tahun, ini tabut ini warnanya masih emas. Kalau saya mau katakan foto ini atau gambar ini adalah gambar ketika tabut ini baru dibuat. Kenapa? Karena setelah berpuluh-puluh tahun, Imam Harun mencipratkan darah di atas tabut perjanjian. Terus di depan tabut perjanjian. Berpuluh-puluh tahun dicipratkan darah. Warnanya emas atau darah? Darah. Jadi ketika mereka angkat tabut perjanjian, sebenarnya yang mereka angkat adalah darah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mau mengembalikan ini buat saudara dan saya. Engkau angkat darah Tuhan Yesus. Proklaim janji Tuhan. Percaya kemenangan terjadi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mujizat terjadi. Karena ada kuasa dalam darah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus setia menggenapi janjinya. Katakan amin. Kita buka dulu Yosua pasal 21 ayat 45. Yosua pasal 21 ayat 45. Dan 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Yosua pasal 21 ayat 45 dan 2 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-20. Nanti kita baca bersama-sama. Nanti 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20. Terima kasih. Kita baca bersama-sama. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Katakan sama saya, dari semua yang baik yang Tuhan Yesus janjikan kepada saya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Bagaimana kita menerima janji Tuhan? Yang pertama adalah firman-Nya. Yang kedua, ada orang-orang tertentu yang dikaruniai Tuhan, janji Tuhan dengan pengalaman rohani yang spesifik dari Tuhan. Dan orang itu tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, karya Roh Kudus. Imani, percaya terus, percaya saja, percaya terus. Katakan sama saya, percaya saja, percaya terus. Amin. Kita buka 2 Korintus 1. Bagaimana kita melihat Yesus di dalam kitab Yosua.
Dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Kita baca dari ayat 19, 1, 2, 3. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Ayat 20 kita baca bersama-sama. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Katakan sama saya, Tuhan Yesus Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Katakan sama saya, dari semua yang baik yang Tuhan Yesus janjikan kepada saya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Katakan amin. Bahkan ketika keadaan, fakta, realita yang kau hadapi sepertinya berbeda dari apa yang Tuhan janjikan. Bahkan sepertinya keadaan yang kau hadapi membawamu jauh mundur ke belakang, mustahil dari apa yang Tuhan janjikan. Percaya saja, percaya terus. Karena penggenapan janji itu bukan bergantung pada saudara dan saya, tapi kepada setianya Tuhan. Amin. Bahkan ketika engkau dalam keadaan udah lelah, enggak berdaya, sumber daya mungkin sudah habis. Dalam keadaan yang sulit untuk percaya bahwa janji Tuhan itu bisa terjadi dalam hidupmu. Percayailah hatinya Tuhan Yesus. Percayailah karakternya Tuhan Yesus. Dia setia genapi janjinya. Kalau buat umatnya, dari zaman Abraham sampai zaman Yosua 600 tahun dia genapi. Bagaimana mungkin perkaramu bahkan 5 tahun ke depan Tuhan tidak genapi? Pasti Tuhan genapi. Apalagi perkaramu besok, apalagi perkaramu minggu depan. Tuhan Yesus berjalan di depanmu, Tuhan Yesus menuntunmu, dan Tuhan Yesus membuka jalan bagimu. Tuhan Yesus buat mujizat dalam hidupmu. Bagian saudara dan saya, ingat kebaikannya Tuhan. Amin. Jadi setelah mereka keluar dari sungai Yordan, apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua? Untuk buat batu peringatan. Amin. Supaya generasi-generasi berikutnya tahu, percaya bahwa Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan buat mujizat. Ini yang Tuhan Yesus mau dalam hidup saudara dan saya, selalu mengingat kebaikannya Tuhan. Amin. Itu sebabnya dia beri tubuh darahnya dan dia katakan, jadikanlah peringatan akan aku. Bahkan di tengah kondisi yang sangat sulit dalam hidupmu, dan iblis berusaha menipu, mendakwamu, atau berusaha menjebakmu, atau berusaha mengelabuimu dengan pertanyaan, apakah Tuhan sayang kepadamu? Kenapa ini terjadi dalam hidupmu? Atau mungkin engkau ditipu di pikiranmu, bahwa sepertinya engkau sedang dihajar, engkau sedang diburu oleh Tuhan. Itu sebabnya tubuh darah Tuhan Yesus ini harus datang kembali kepadamu untuk kau jadikan peringatan. Lihat di kayu salib, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia sudah mengasihimu, dia sedang mengasihimu, dan dia selalu mengasihimu sampai kekal selama-lamanya. Katakan amin. Sehingga ketika saudara dan saya jadikan peringatan akan pengorbanannya Tuhan Yesus, segala tipuan, segala intimidasi, segala pikiran yang keliru tentang Tuhan itu dihancurkan, dipatahkan, dan engkau dengan penuh keberanian, walaupun engkau merasa saya enggak layak, keadaannya enggak mungkin, mustahil, tapi engkau tetap menerima kekuatan dari Tuhan untuk percaya, engkau dilayakan untuk menerima kegenapan janji. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita lihat berikutnya, Yosua pasal yang ke-5, ayat 13 sampai 15. Sebelum Yosua masuk ke tembok Yeriko, sebelum tembok Yeriko itu diruntuhkan, Tuhan menampakkan diri. Dan jelas di sini adalah pribadi Allah anak. Yesus Kristus Tuhan kita, dia belum menjadi manusia tapi menampakkan dirinya pada zaman Yosua. Mari kita lihat. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Yosua pasal 5, pasal 13 ayat 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya bukan, tetapi akulah
panglima bala tentara Tuhan, huruf besar semua. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Amin. Jadi Tuhan menyatakan, sebelum Yosua masuk merebut tembok Yeriko, suatu kondisi yang mustahil diukur dengan kekuatan mereka, tapi Tuhan yang beri kemenangan. Tuhan menyatakan dirinya. Amin. Tuhan mau bilang, yang incas di dalam peperangan itu bukan kamu, tapi aku. Apapun peperangan iman, peperangan rohani yang kau hadapi hari-hari ini, yang incas itu bukan saudara, tapi Tuhan Yesus yang beri kemenangan. Bagian kita hanya melekat sama Tuhan, berpaut sama Tuhan. Amin. Mari kita lihat, masuk ke Yeriko. Apa yang Tuhan perintahkan? Yosua pasal 6, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Mereka udah gemetaran di dalam. Supaya hari ini saudara menyadari, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi masalah, mungkin kau sedang menghadapi satu perkara, menghadapi orang kuat, orang besar. Bukan saudara yang harusnya gemetaran. Amin. Saudara berdiri teguh dengan iman mengharapkan janji Tuhan, pertolongan Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan, lakukan firman Tuhan, ucapkan berkat Tuhan buat musuhmu. Amin. Melakukan apa yang baik seturut kebenaran firman Tuhan. Dan biar Tuhan yang berjalan di depanmu, membelamu, memberimu kemenangan. Katakan amin. Mari kita lihat. Ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan, kita baca bersama-sama. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadi Tuhan memproklaim, memperkatakan kemenangannya buat Yosua. Tuhan memberi kemenangannya buat Yosua. Tuhan berfirman kemenangannya buat Yosua. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Jadi 6 hari 1 kali. Total berapa kali? 6. Di hari yang ke-7, muternya 7 kali. Total berapa kali? 13. Saya bersyukur ada yang teriak kencang 13. Jadi saudara jangan dikelabui oleh tipu daya iblis atau tipu muslihat dunia yang mengatakan, oh 13 itu angka yang gak baik. Buktinya kitab Yosua mencatat 13 angka kemenangan. Karena Tuhan berkuasa atas segala angka. Dan saudara sebagai anak Tuhan Yesus berkuasa atas segala angka. Amin. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Amin. Jadi sedikit berbeda dengan menyeberangi sungai Yordan. Imam berjalan di depan, membawa tabut tetap sama. Tapi Tuhan bilang, ada 7 imam yang membunyikan 7 sangkakala dari tanduk domba. Amin. Mari kita lihat, ada gambar tanduk domba, sangkakala. Jadi sangkakala dari tanduk domba. Ada gambarnya, nah ini. Jadi kita tahu, kalau sangkakala itu dibunyikan, berarti ada domba yang mati. Ada domba yang disembelih, diambil tanduknya. Betul? Amin. Jadi ketika sangkakala itu dibunyikan, sebenarnya sedang diberitakan kematian dari domba itu. Amin. Tabut diangkat, terus sangkakala dibunyikan. Tabut diangkat, darah yang penuh dengan darah diangkat, mujizat terjadi, tembok Yeriko runtuh. Kenapa? Karena ada sangkakala tanduk domba yang dibunyikan. Ada kematian anak domba yang diberitakan. Mari kita lihat 1 Korintus 11 ayat 26.
Setiap detil dalam kitab Yosua ini menggambarkan pribadi Tuhan Yesus. Kita bisa melihat dalam peristiwa runtuhnya tembok Yeriko ini. Pengorbanan Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Beri kemenangan. Katakan amin. Mari kita lihat. 1 Korintus 11 ayat 26. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi sama seperti tembok Yeriko runtuh, ketika apa? Tabut diangkat, amin. Dan ada sangkakala tanduk domba dibunyikan, artinya apa? Ada domba yang mati, ada domba yang disembelih, ada domba yang berkorban. Jadi sangkakala itu bunyinya adalah kematian anak domba ketika saudara dan saya angkat tubuh darah Tuhan Yesus. Dan memberitakan, membunyikan kematian anak domba Allah. Pada saat kita memberitakan kematian Tuhan, enggak terlepas kita memproklaim kebangkitannya. Yang percaya ada kemenangan dari Tuhan Yesus terjadi dalam hidupmu. Amin. Mungkin kemenangan itu instan bisa engkau lihat, rasakan. Tetapi kemenangan itu mungkin enggak instan. Tapi seturut waktu dan cara Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus nyatakan kemenangan buat saudara dan saya. Kita buka slide-nya setelah tanduk domba, Tuhan Yesus dalam kitab Yosua, Tuhan berfirman, kemenangan sudah terjadi. Katakan sama saya, Tuhan berfirman, kemenangan sudah terjadi. Yosua 6 ayat 2 tadi, aku serahkan kepadamu. Amin. Jadi Tuhan berfirman, sebelum Yosua maju berperang, kemenangan sudah Tuhan berikan. Katakan sama saya, kemenangan sudah Tuhan Yesus berikan. Saya merasakan pesan ini begitu kuat. Kalau saudara mungkin hari ini out of nowhere, saya percaya bukan tanpa rencana, tapi Roh Kudus yang menggerakkanmu, saya mau dengerin bagian firman Tuhan inilah, di jam segini, datang di sesi ini, saya percaya Tuhan Yesus menunggumu. Atau mungkin hari ini kau sedang mengalami, kayaknya seperti saya bakal kalah deh sama keadaan saya bakal kalah deh sama masalah saya. Udah gak sanggup lagi, gak mampu bertahan lagi. Hari ini Tuhan Yesus mau meneguhkan, menguatkanmu dengan janji firman-Nya. Tuhan Yesus berimu kemenangan. Percaya saja, percaya terus. Amin. Mari kita lihat 2 Korintus 12 ayat yang keempat, 2 Korintus 2 ayat 14 dan 1 Korintus 15 ayat 57. Kita baca bersama-sama. Tapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu, katakan sama saya, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 1 Korintus 15 ayat 57, kita baca. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan sama saya, selalu. Katakan sama saya, sudah. Jadi kalau hari ini kau ada di dua pertanyaan. Apakah Tuhan menolong saya? Apakah Tuhan membawa saya keluar dari keadaan ini? Saya tahu Tuhan yang menolong waktu itu, saya pernah mengalami mujizat Tuhan. Tapi setelah apa yang terjadi, setelah apa yang saya lakukan terhadap Tuhan, apakah Tuhan masih menolong saya? Apakah Tuhan masih mau menggenapi janjinya? Biar kebenaran firman Tuhan Yesus ini memberimu kekuatan. Sama seperti Tuhan berfirman kepada Yosua sebelum tembok Yeriko itu runtuh. Aku selalu memberi kemenangan kepadamu. Aku sudah memberi kemenangan kepadamu. Mungkin hari ini engkau katakan, Tuhan kapan? Sampai berapa lama? Firman Tuhan katakan, sudah. Maka percaya dengan imanmu, sudah. Karena di atas kayu salib, Tuhan Yesus katakan, sudah diselesaikan. Amin. Tetelestai. Apa arti kata tetelestai? Ada 3. Kalau seorang berhutang, maka invoice-nya, tagihan hutangnya, surat hutangnya, kalau sudah dibayar, akan dicap lunas, akan dicap paid, dicap tetelestai pada zaman itu. Artinya apa? Segala hukuman dosa, hutang dosa, kutuk dosa, saudara dan saya, sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Enggak ada lagi invoice yang ditagihkan kepadamu. Katakan amin. Jangan beri kesempatan pada iblis untuk menipumu. Enggak ada lagi pendakwaan untuk kau hidup dalam kelepasan, untuk hidup dalam kemerdekaan, di dalam kekudusan dan kebenarannya Tuhan. Menikmati kasih kebaikan Tuhan. Yang kedua, arti kata tetelestai, dalam persidangan.
Kita tahu ketika sidang selesai maka hakim katakan kasus ditutup, case close. Tapi hukuman harus dijalankan. Ketika hukuman itu sudah dijalankan, misalkan 5 tahun, 10 tahun, sudah dijalankan, maka file berkas dari seluruh perkara itu akan dicap tetelestai. Sudah diselesaikan, hukuman sudah dilaksanakan. Jadi Tuhan Yesus berteriak di atas kayu salib, tetelestai, hukuman atas dosa saudara dan saya sudah Tuhan Yesus selesaikan. Yang ketiga, ketika prajurit berperang, maka prajurit itu akan memberi laporan kepada komandannya. Laporan peperangan. Peperangan sudah dilaksanakan, kita sudah mengalami kemenangan, laporan selesai, tetelestai. Artinya apa? Bahwa peperangan saudara dan saya sudah dimenangkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita lihat Tuhan Yesus dalam kitab Yosua. Yosua 1 ayat 9, saya undang pemain musik pemimpin pujian. Dan Matius 28 ayat yang ke-20. Yosua pasal 1 ayat 9. Kita baca, bukankah Tuhan yang berfirman pada Yosua adalah Tuhan yang sama, Yesus Kristus Tuhan kita yang berfirman kepada saudara dan saya dengan message yang sama. Kita baca 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Katakan amin. Nah, kita buka yuk dalam Matius 28 ayat 20 dan Matius 14 satu lagi ayat 27. Matius 14 ayat 27. Dan yang terakhir Yohanes 1 ayat 14. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang tadi telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan sama saya, Tuhan Yesus menyertai saya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Jadi akhir zaman itu bicara kedatangan Tuhan, tapi akhir zaman itu juga bicara sebatas umur kita. Kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Amin. Dan zaman hidup saudara dan saya adalah akhir zaman ini. Tapi Tuhan berfirman, aku menyertai kamu. Seperti Tuhan berfirman pada Yosua dan buat tanda mujizat. Angkat tabut. Artinya apa? Penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada darah yang diangkat. Darah perjanjian. Darah kemenangan. Darah penebusan. Darah pengampunan. Amin. Demikian juga firman Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 14 kita baca. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Katakan sama saya, Tuhan Yesus penuh kemuliaan, penuh kasih karunia, penuh kebenaran. Katakan sama saya, Tuhan Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ketika saudara dan saya makan, minum dan tubuh darah Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan? Aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Ada penyertaan Tuhan Yesus di dalam kita. Ada kemuliaan Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus, di dalam kita. Ada kasih karunia, ada kebenaran, ada jalan, ada kehidupan di dalam saudara dan saya. Sama seperti Tuhan menyertai umatnya, Tuhan berjalan di depan 900 meter. Di sana 2000 hasta, ada kemuliaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Itu sebabnya tubuh darah Tuhan Yesus ini harus sampai kepadamu untuk kau percaya. Tuhan Yesus ada menyertai kita, memberi kita kemenangan. Katakan amin. Saya simpulkan slide yang terakhir. Senang pemain musik pemimpin pujian. Slide yang terakhir, renungkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Bertindak taat seturut firman Tuhan. Melekat sama Tuhan. Dan angkat proklaim darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena ketika saudara angkat dan proklaim
darah Tuhan Yesus Kristus. Percaya, kemenangan terjadi. Mari kita bangkit berdiri. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. hadir di sini, taruh tangan kirimu di dada, hadir dalam hidupmu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Datang mendekat dan melekat sama Tuhan Yesus. Ku menyembah, Selalu ada dalam kekudusan hadiratnya Tuhan Yesus. kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih. Pintu telah dibuka bagimu, Karunia-Mu Bapa, jalan telah disediakan bagimu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan Yesus, Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, Pemulihan terjadi di sini. Terjadi di sini. Terima kasih mujizat-Mu Tuhan Yesus terjadi di sini. Tuhan Yesus memberi kemenangan. Tuhan Yesus menggenapi janji-Mu Tuhan
Tapi dengan iman kami mau percaya dan melihat Tuhan Yesus berjalan di depan kami. Tuhan Yesus menuntun kami. Peperangan kami, Tuhan Yesus yang incas. Tuhan Yesus yang beri kemenangan. Dan kami diberi kemenangan, kelegaan, ketenangan, keamanan. Sama seperti Tuhan memberikan rest, keamanan bagi umat Tuhan masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Dan kami percaya satu hari Tuhan Yesus membawa kami masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, yaitu Yerusalem yang baru dalam kerajaan sorga. Saya mau berdoa secara khusus hari ini. Saya percaya saudara bisa menangkap maksud Tuhan. Kalau ada di antaramu yang hari ini sedang merasa antara engkau dengan janji Tuhan ada tembok pemisah. Saya nggak tahu tembok pemisah itu apa. Tapi saya berdoa dan Tuhan Yesus taruh di hati saya. Di dalam nama Tuhan Yesus dan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Tembok yang menghalangi janji Tuhan itu digenapi dalam hidupmu. Hari ini dipatahkan. Hari ini dihancurkan. Hari ini dirubuhkan. Dan kau akan berjalan menerima kegenapan janji Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi Mari kembali di bersama-sama sini. dengan iman percayamu. Yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Bangkitkan iman kita sama-sama. Akan pujian ini tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Yesus, Kau telah tebus hidupku. Kau telah tebus hidupku Dengan salib-Mu. dengan salib-Mu. Tuhan Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, Menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, sempurnakan menyembuhkan, hidup kami. sempurnakan hidup kami. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup
oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kasih Bapa, buat pengorbanan Tuhan Yesus, buat setianya Tuhan Yesus, dan buat karya Roh Kudus di dalam kita. Dari semua yang baik yang Tuhan Yesus janjikan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Sebab di atas kayu salib dia katakan sudah diselesaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami mengucap berkat, kami mengucap perjanjian Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Tuhan Yesus yang ditombak, digantung, ditikam, dipukul, dimahkotai duri di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Pengorbanan Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Betapa kami bersyukur oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur. Segala dosa kami, pelanggaran, hukuman, kutuk dosa kami sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan kuasa pengorbanan Tuhan Yesus menjadikan kami ciptaan yang baru, anak Bapa di sorga, milik kesayangan Tuhan Yesus Kristus. Milik kesayangan Tuhan Yesus. Setiap detik kami dijaga, dikasihi Tuhan Yesus. Kami bersyukur betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami di atas kayu salib. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur, segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus yang terpecah oleh bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan dari ujung rambut ujung kaki, tubuh jiwa roh kami disempurnakan Tuhan Yesus. Kami tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit, penderitaan, kelemahan kami dalam nama Tuhan Yesus sembuh, sehat, sempurna. Keluarga kami sembuh, sehat, sempurna. Kami dan keluarga kami terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus. Darah perjanjian. Darah kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diampuni, kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kami dijaga, disertai, diberkati, dilindungi Tuhan Yesus bersama keluarga kami, berkumpul di bumi, bersama Tuhan Yesus berkumpul di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus yang memberi kami kekuatan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, menang atas dosa. Kami sudah diberi kemenangan oleh darah Tuhan Yesus atas segala iblis setan dan perbuatannya. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga kami, keluarga yang kudus, keluarga yang kasih mula-mula, keluarga yang saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, suami istri, saling setia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, hidup kami di bumi seperti di sorga. Dan kami percaya, kami bersyukur oleh bilur Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Sudah Tuhan Yesus pikul di atas kayu salib. Kami sembuh, kami sehat, kami pulih, kami damai sejahtera. Kami ditolong Tuhan Yesus. Kami menerima jalan yang dari Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dari ujung rambut ujung kaki. Setiap bagian tubuh kami. Setiap organ-organ tubuh kami. Setiap fungsi tubuh kami. Syaraf-syaraf kami. Pembuluh darah kami. Otak kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Hormon-hormon kami. Imunitas tubuh kami. Oleh darah bilur pengorbanan Tuhan Yesus. Sembuh. Sehat sempurna.
di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu, kami berdoa buat setiap kata kalimat doa ini, baik yang tertulis maupun terucap, kami proklaim oleh darah Tuhan Yesus disembuhkan, dipulihkan, ditolong Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Daniati Pariaji. Kami percaya Ibu Gembala Sidang kami diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus senantiasa. Tuhan Yesus nyatakan kasih-Mu yang melimpah, damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus menjaga hati pikirannya, hikmat-Mu Tuhan Yesus di dalam setiap langkahnya. Kami berdoa kuasa darah Tuhan Yesus memproteksi Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Daniati Pariaji bersama keluarga, anak mantu cucu. Kuasa darah Tuhan Yesus memproteksi hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Kuasa darah Tuhan Yesus memproteksi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kami, tubuh darah Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari sorga, jauh lebih dari roti mana, dari kasut baru, dari jubah baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menuntun kami. Tuhan Yesus yang membuka jalan bagi kami. Tuhan Yesus yang memberkati kami berhasil, beruntung dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Pelayanan kami diberkati Tuhan Yesus, menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan Yesus menuntun kami, Tuhan Yesus menggandeng kami, Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami masuk kerajaan sorga, diam di rumah Tuhan Yesus di sorga sepanjang masa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami bersyukur di mana minyak urapan dioleskan, curahkan, diteteskan. Mujizat Tuhan Yesus dinyatakan, kemenangan Tuhan Yesus dinyatakan. Sebab setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, turut kebenaran firman Tuhan Yesus untuk memuliakan Allah dan manusia, menghormati Allah dan manusia, menghormati memuliakan Yesus Kristus Tuhan kami. Kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Kami berdoa buat choir, anak-anak muda, Boanerges diurapi Tuhan Yesus, dituntun Tuhan Yesus, dijaga, disertai Tuhan Yesus. Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memenuhi hati pikiran mereka, menjaga mereka di setiap langkah mereka untuk hidup kudus di dalam nama Tuhan Yesus, punya masa depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi anak-anak muda yang berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa Tuhan Yesus berkati urapi teman-teman kami yang melayani tempat ini, ada sukacita Tuhan Yesus, mereka melayani Tuhan Yesus, menjadi berkat Tuhan Yesus bagi jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Angkat kedua tanganmu. Apa yang menjadi janji firman Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 11 digenapi di dalammu. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan mengenyangkanmu, memuaskanmu bahkan di tengah kekeringan. Tuhan membaharui kekuatanmu.
Tuhan membuat hidupmu, keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kasih karunia, anugerah, berkat, damai sejahtera yang melimpah dari Bapa di sorga di dalam Kristus Yesus Tuhan kita menyertaimu. Dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai, menuntun, menjagamu. Roh Kudus, Allah Maha Kudus menolongmu, diam di dalammu. Sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita, kekal di dalam kerajaan sorga. Demikian juga setiap hari hidupmu, tak akan habis-habisnya. Engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, mengalami, menerima, menyaksikan kasih setia Tuhan Yesus. Rahmat Tuhan Yesus yang selalu baru, dan pertolongan Tuhan Yesus yang tidak pernah terlambat. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus hidupmu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus keluargamu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus pernikahanmu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus masa depanmu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus kesehatanmu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus hati pikiranmu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus usaha pekerjaan bisnismu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus segala keperluan dan kebutuhanmu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus di setiap langkahmu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus pelayananmu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati tertinggal, untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih melupakanku, selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasihmu menjemputku di sana, di sana kasih dan keadilannya diperdamaikan. Kasih jadi pembelaku, kasih jadi pembelaku, kasih jumpai aku di sana, kasih mati ketika untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih melupakanku, samakan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasihmu menjemputku di sana. Maka dengan demikian berakhir ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah-ibadah yang berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan shalom.